Assalamualaikum semuanya, kelas 3 Yasir, Amar, dan Syaan. Alhamdulillah semoga sehat-sehat ya. Semangat terus kepada ayah bunda yang selalu membimbing anak-anaknya untuk semangat belajar. Tetap semangat ya. Nah, di Rabu yang merdu ini bukan mau menyampaikan rangkuman tema 3B, pembelajaran 3 dan 4, subtema 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini bukan mau menyampaikan atau merangkum tema 3B, buku 3B ya, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini bukan menemukan ada PKN, Pancasila, sila kedua yang bunyinya apa yo? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab biasanya suka ada materi hidup rukun, di mana hidup rukun ini adalah salah satu pengamalan sila kedua. Nah, hidup rukun ini banyak ya, apa-apa yang kita amalkan biasanya sama keluarga, sama teman-teman sekolah, sama bapak ibu guru, juga sama tetangga. Salah satu contoh hidup rukun adalah meminta maaf ketika kita berbuat salah ya. Nah, selain masuk ke dalam PKN juga di sini masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ada caranya nih, cara meminta maaf itu. Yang pertama adalah jabat tangannya, yang kedua tatap mukanya, dan yang ketiga adalah katakanlah maafmu dengan lembut. Contohnya misalkan kalau kita sudah menjatuhkan sesuatu di rumah, dimarahin sama ibu, langsung aja minta maaf biar ibunya nggak langsung marah-marah lagi ya. Contoh meminta maaf adalah, Ibu, maafkan aku karena sudah menjatuhkan pot bungamu. Nah, dari PKN ini kita ketemu sama dongeng. Dongeng lanjut di bahasa Indonesia. Di sini dongengnya kalau di buku tema 3B itu halaman 17 yang judulnya Sang Petani dan Pohon Rambutan. Di dalam dongeng itu ada beberapa kandungan. Kandungannya yang pertama yaitu pesan. Nah, pesan itu hal yang patut ditiru atau ditinggalkan oleh pembaca. Nah, di dalam dongeng Sang Petani dan Pohon Rambutan ini, pesannya adalah orang yang selalu bekerja keras akan menjadi sukses. Nah, kalian bisa baca dulu, nanti kalau misalkan belum baca, dibaca dulu. Nah, nanti pesannya tuh seperti itu yang tersampaikan ya. Terus yang kedua yaitu tokoh. Tokoh itu adalah siapa saja yang ada di dalam dongeng itu. Siapa aja yang diceritakan di dalam dongeng itu. Nah, yang diceritakan dongeng itu tokoh utamanya yaitu petani yang bernama Tan. Walaupun si Tan itu enggak diceritain sendiri, ada teman-temannya di sana. Cuma yang paling sering diceritakan adalah Tan. Lalu yang ketiga ya, kandungan yang ketiga yaitu watak atau sifat yang melekat pada seseorang. Nah, di dalam dongeng Sang Petani dan Pohon Rambutan itu, Tan itu orangnya nggak mau menyerah dan selalu berusaha bagaimana caranya, asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat dan juga yang dilarang oleh Allah ya. Sebelum melanjutkan, bukan juga ingin beri ini dulu. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi ya. Ini cerita. Jadi Sang Petani dan Pohon Rambutan itu adalah dongeng. Dongeng di mana ceritanya
tidak benar-benar terjadi. Kalian nanti bisa baca. Kenapa disebut dongeng? Karena cerita yang ada di dalamnya itu tidak benar-benar terjadi, ya. Lanjut. Di dalam dongeng juga kita bisa menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali itu bukan dibaca per kata lagi atau diucapkan, disampaikan per kata lagi, sama persis dengan cerita yang ada di buku. Cuma kita ringkas dengan beberapa kalimat saja. Misalkan yang bukan contohkan di sini. Tan adalah seorang petani yang panen gagal. Ia pergi ke hutan lalu bertemu harimau. Karena takut, ia melempar batu ke arah harimau hingga giginya tanggal. Gigi harimau dibawanya ke pasar karena seperti emas, tapi tidak laku, bahkan Tan disebut penipu. Tan mengubur gigi itu dan rambutan yang rontok ikut terkubur. Gigi itu menjadi pohon rambutan yang membuat Tan kaya raya. Nah, itu seperti itu kalau menceritakan kembali. Jadi nggak panjang-panjang, ya. Oke. Dari pohon rambutan kita bisa belajar menghitung, ya, berapa buah rambutan yang dihasilkan dari sebuah pohon rambutan. Nah, kita bisa menghitung penjumlahan. Misalkan pohon yang satu rambutannya 650, pohon yang kedua 325. Nah, kalau dibalik gimana? 325 ditambah 650. Sama nggak jumlahnya nih? Setelah dibuktikan oleh Buken, sama jumlahnya ternyata. Yang 650 ditambah 325 itu sama jumlahnya dengan 325 ditambah 650, yaitu hasilnya 975. Nah, jika ada soal yang demikian nih, 650 ditambah 325 sama dengan titik-titik ditambah 650, berarti isinya adalah angka yang hilang ini, ya. Ini adalah penjumlahan posisi tukar yang bersifat komutatif, ya, saling tukar menukar, yang hasilnya nanti sama. Jadi pasti jawabannya akan 325. Nah, dari penjumlahan itu kita bisa ngitung biji-biji yang nanti bisa tumbuh, ya, menjadi tanaman-tanaman yang besar, ya. Selain bisa menghitung, kita juga bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, contohnya rambutan tadi, ya. Rambutan bisa dimakan, ya. Rambutan tumbuhan sebagai sumber makanan, ya. Selain rambutan ada juga beras, biji-bijian, jagung sebagai bahan pokok makan. Lalu buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, juga sayur-sayuran, ya. Nah, selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sebagai sumber bahan baku. Jadi bahan baku itu adalah bahan utama pembuatan sesuatu. Nah, di sini contohnya pakaian. Bahan baku pakaian itu diambil dari kapas, ya. Kain kapas, yaitu pohon kapas yang nanti dipintal jadi benang, ya, si kapas-kapasnya, lalu menjadi si benangnya ditenun lagi menjadi kain, nanti kain dipotong-potong lagi menjadi pola baju, lalu dijahit lagi menjadi baju yang kalian suka pakai di rumah atau ke sekolah atau kemana aja. Yang kedua, ini apa nih? Ada ban mobil. Ban mobil itu terbuat dari karet. Kok ada sih karet dari tumbuhan? Iya, karet itu adalah getah dari dari pohon karet yang dikumpulkan, ya. Kalau kalian suka nonton Upin Ipin, itu siapa Upin dan Ipinnya suka bantuin opa untuk mengumpulkan karet-karet di kebun karet.
Nah, ini ada kertas. Banyak ya macam-macam kertas, mulai dari kertas warna, kertas HVS, kertas buku, karton, dus, apa aja lah yang berbentuk kertas gitu ya. Itu dari pohon bambu. Terus apalagi ya yang bisa dimanfaatkan lagi selain pohon bambu? Kita bisa cari atau searching lagi ya. Lalu ada juga minyak wangi. Nih banyak nih kalau minyak wangi ya, dari kebanyakan minyak wangi itu dari akar. Akarnya akar apa ya, kalau di buku itu kita bisa lihat. Bukan lupa nih, jadi lupa gini. Nah, selain dari bahan baku atau bahan dasar dari sebuah produk atau benda, tumbuhan bisa juga sebagai bahan bangunan. Nah, coba lihat di rumah kalian, ada nggak bangunan rumah yang terbuat dari kayu? Nah, kalau di sini digambar bukan, rumahnya semuanya itu terbuat dari kayu, dari pintu, jendela, tangga, pagar ya, semuanya terbuat dari kayu, bahan-bahan bangunan. Atap juga, gentengnya juga bisa dari kayu ya. Cuma untuk menjadikan rumah dari kayu ini sangat mahal karena kita membutuhkan kayu-kayu yang berkualitas tinggi. Kalau kayu-kayu yang berkualitas rendah, nanti rumah kita mudah menjadi roboh. Lalu ada lagi tumbuhan sebagai bahan furnitur. Bahan furnitur itu apa sih? Benda-benda di rumah yang ada di rumah yang digunakan, kayak meja, kursi, lalu kaca. Ini bahan furnitur. Furnitur itu mebel ya, bahan mebel. Ada rak buku, ada tempat kasur ya, ranjang kasur, rak sepatu, banyak ya, bisa kalian sebutkan lagi. Nah, dari pohon ini kita bisa nyanyi nih di hari Rabu yang merdu ini. Kita nyanyi dulu ya SBDP-nya, pepaya, mangga, pisang, jambu. Karena Buken itu nggak bisa nyanyi, jadi sama Buken di sini direkamin lagu. Di sini biar kalian. Banyak penjualnya di kota, banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membuat badan sehat segar. Jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Iya, sekian dulu rangkuman dari Buken. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.